Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, Saya Ranisa Fitri. Saya Anastasia. Saya Devira Agustin. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Asam amino merupakan unit dasar penyusun struktur protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Asam amino memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu merupakan kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, seperti enzim, hormon, asam nukleat, dan vitamin. Ribonukleosida dan deoksiribonukleosida fosfat atau nukleotida sangat penting untuk semua sel. Tanpa senyawa ini, DNA maupun RNA tidak dapat dihasilkan dan karena itu protein tidak dapat terjadi proliferasi sel. Nukleotida juga berperan sebagai pembawa zat antara yang teraktivasi dalam sintesis karbohidrat, lipid, dan protein, dan merupakan komponen struktural beberapa koenzim yang penting seperti koenzim A, FAD, NAD+, dan NADP+. Hewan hanya mampu mensintesis setengah dari jumlah asam amino. Dalam nutrisi, asam amino diklasifikasikan sebagai esensial atau non-esensial. Klasifikasi ini dihasilkan dari studi awal tentang nutrisi manusia, yang menunjukkan bahwa asam amino spesifik diperlukan untuk pertumbuhan atau keseimbangan nitrogen, bahkan ketika ada asam amino alternatif dalam jumlah yang cukup. Hewan, termasuk manusia, membutuhkan sekitar 20 asam amino untuk membangun semua protein yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Tetapi, kita hanya bisa membuat sekitar setengahnya di sel kita sendiri. Itu disebut sebagai asam amino non-esensial, karena tubuh kita dapat membuatnya sendiri. Sementara lainnya adalah asam amino esensial. Asam amino ini diperoleh dari makanan yang kita makan. Asam amino esensial juga dikenal sebagai asam amino yang sangat diperlukan. Adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh manusia dan vertebrata lainnya dari perantara metabolisme. Asam amino ini harus dipasok dari diet eksogen karena tubuh manusia kekurangan jalur metabolisme yang diperlukan untuk mensintesis asam amino ini. Asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Dari unit pembangun ini, organisme yang berbeda-beda dapat membuat produk yang bervariasi seperti enzim, hormon, bulu burung, jaring laba-laba, dan lain-lain. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat dan oksaloasetat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Ketika diet kaya protein dan asam amino yang dicerna melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein, maka kelebihannya akan dikatabolisme. Dan asam amino tersebut tidak dapat disimpan. Selama kelaparan, ketika karbohidrat tidak tersedia atau tidak digunakan dengan benar, maka protein seluler yang digunakan sebagai bahan bakar.
Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Enzim aminotransferase memindahkan amino kepada alpha-ketoglutarate menghasilkan glutamat atau kepada aksoloasetat menghasilkan aspartat. Pelepasan amino dari glutamat menghasilkan ion amonium. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.